Halo semua, saya Inka dan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita komik yang berjudul God Slayer. Melanjutkan kisah sebelumnya, Shin-er yang berhasil diselamatkan kini tampak tak ingin berjauhan dari Beiming. Ia dengan suara lembut, namun penuh harap meminta Beiming untuk tetap berada di sisinya. Namun, suasana yang semula tenang seketika berubah ketika Tiango dengan ekspresi yang aneh dan tatapan mencurigakan, tiba-tiba mendesak Beiming untuk menyerahkan cermin ajaib yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Tiango mengklaim bahwa cermin itu adalah kunci untuk menemukan artefak legendaris yang tersembunyi di dalam kuil kuno. Awalnya, Beiming ragu. Tapi, demi menjaga kedamaian, ia akhirnya menyerahkan cermin ajaib tersebut. Namun, belum sempat situasi mereda, sosok Tiango lainnya muncul dari permukaan air. Ketegangan memuncak ketika terbongkar bahwa salah satu dari mereka adalah iblis licik yang menyamar sebagai Tiango. Iblis itu, yang sebenarnya bernama Jinyu, memiliki rencana licik. Ia ingin menggunakan cermin ajaib untuk menemukan artefak kuno yang disembunyikan di dalam kuil. Sayangnya, rencana Jinyu tidak berjalan mulus. Ketika ia mencoba menggunakan cermin ajaib, cermin itu gagal menunjukkan lokasi artefak yang tersembunyi di dalam peti misterius. Merasa dirinya telah dipermainkan oleh Beiming, amarah Jinyu memuncak. Dengan geram, ia memanggil pasukannya yang mengerikan untuk menyerang. Namun, gertakan itu tidak menggoyahkan keberanian Beiming. Dengan tatapan tajam, disertai aura kekuatan dahsyat, ia segera mengaktifkan Void Devouring, kemampuan legendarisnya yang mampu melahap apa saja. Dalam sekejap, air di sekeliling mereka mulai tersedot ke dalam pusaran kekuatan yang mengerikan, dan pasukan Jinyu pun lenyap satu persatu tanpa ampun. Melihat kekuatan luar biasa, Beiming, Jinyu hanya bisa terpaku. Ia terdiam dalam ketakutan dan kebingungan. Bukan hanya kekuatannya yang tidak sebanding, tetapi kini ia menyadari bahwa melawan Beiming adalah kesalahan besar. Jinyu yang tak rela kalah begitu saja, dengan cepat mengatur siasat baru. Ia mengeluarkan jurus kabut ilusi, menyelimuti medan pertempuran dengan kabut tebal yang mengaburkan pandangan Beiming. Dalam keremangan itu, Jinyu berhasil melarikan diri untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, Jinyu kembali muncul, kali ini membawa bala bantuan pasukan monster yang jauh lebih banyak. Namun, Beiming hanya menatap mereka dengan tatapan santai. Baginya, pasukan monster ini hanyalah pemanasan sebelum pertarungan sesungguhnya melawan Cao Feng. Dengan kepercayaan diri yang membara, Beiming mengayunkan pedang kelahiran naga miliknya. Dalam satu tebasan, puluhan monster lenyap begitu saja. Pemandangan itu membuat Jinyu semakin geram. Amarahnya membakar hingga mencapai puncak. Merasa terdesak, Jinyu akhirnya menunjukkan wujud aslinya, berubah menjadi monster mengerikan yang penuh dengan aura gelap. Ia menyerang dengan tujuan menghancurkan pedang kelahiran naga, satu-satunya senjata yang bisa menghentikan ambisinya. Serangan demi serangan berlangsung sengit, namun tiba-tiba pertarungan mereka terhenti oleh kehadiran sosok Cao Feng. Kedatangan Cao Feng membuat semua orang, termasuk Jinyu, terdiam dalam ketegangan. Dan benar saja, terungkap bahwa Jinyu hanyalah bawahan setia Cao Feng yang menjalankan perintahnya. Beiming, yang sudah lama menunggu momen ini, langsung bergegas maju. Ia menatap Cao Feng dengan penuh keberanian dan tanpa ragu mengajaknya bertarung. Namun, sebelum Beiming bisa bergerak lebih jauh, Elder Yinyu dan beberapa yang lain segera menghentikannya. Mereka memohon agar Beiming mengurungkan niatnya untuk membunuh Cao Feng saat ini. Mengingat misi utama Chong Mingju adalah menangkap Cao Feng hidup-hidup, pertarungan langsung di situasi ini bisa membahayakan segalanya. Cao Feng dengan sandiwaranya berhasil menipu Elder Yinyu dan Paman Tai Bai. Ia dengan lihai memprovokasi mereka agar menghentikan Beiming dari mengambil tindakan gegabah. Dengan kata-kata yang tampak bijaksana namun penuh tipu daya, Cao Feng berusaha memanfaatkan keraguan mereka. Namun, semangat Beiming tetap membara. Sandiwara Cao Feng, sehalus apapun, tidak mampu mengurangi tekadnya untuk menghabisi sang musuh besar. Bahkan ketika Elder Yinyu, seorang yang dihormati dan ditakuti sekaligus, berkali-kali memperingatkan Beiming agar tidak melawan perintah keluarga Chong Mingju, Beiming tidak goyah. Tiango, yang memahami betapa amarah dan tekad Beiming, memilih untuk berdiri di sisinya. Dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan,
ia memutuskan menemani Beiming dalam menghadapi ancaman ini. Tak hanya itu, pasukan Vicious and Good Temptation, yang terkenal sebagai pejuang tangguh, turut memberikan dukungan. Kini, Beiming tidak lagi sendirian. Situasi semakin memanas. Elder Yinyu, yang merasa kendali mulai lepas dari tangannya, akhirnya menyatakan perang secara langsung. Ia maju ke medan pertempuran dan dihadapkan pada musuh besar Iblis Rubah Ekor 9, salah satu sosok yang paling ditakuti. Pertarungan dahsyat antara dua kekuatan besar ini pun tak terelakkan. Sementara itu, Paman Tai Bai, yang menganggap dirinya sekutu setia Chao Feng, berusaha membantu Chao Feng melarikan diri dari kekacauan tersebut. Namun, siapa sangka bahwa kepercayaan Tai Bai pada Chao Feng adalah sebuah kesalahan fatal. Di tengah pelarian, Tai Bai dikhianati secara keji oleh Chao Feng. Dengan serangan yang cepat dan penuh kebencian, Chao Feng menghantam Tai Bai, membuat tubuhnya terluka parah. Pada saat itu, semuanya menjadi jelas jika Chao Feng tidak pernah menganggap Tai Bai sebagai sekutu. Ia hanya memanfaatkan Tai Bai untuk memprovokasi keluarga Chong Mingju, menciptakan konflik demi keuntungannya sendiri. Di sisi lain, kita diperlihatkan pertarungan epik antara Elder Yinyu dan Iblis Rubah Ekor 9. Rubah Ekor 9, yang dikenal sebagai salah satu monster paling kuat, kini berada dalam posisi yang sangat terdesak. Jurus legendaris Eight Door Golden Lock milik Elder Yinyu telah mengunci gerakan sang rubah sepenuhnya. Dengan segel yang tidak hanya membatasi pergerakan fisik, tetapi juga menyegel semua kekuatan ras monster rubah, Elder Yinyu akhirnya berhasil memenangkan pertarungan ini dengan gemilang. Sementara itu, Beiming dan Tiangou akhirnya tiba di kota kuno dalam upaya mereka mengejar jejak Chao Feng. Namun, perjalanan mereka diselimuti kabut tebal yang ditimbulkan oleh Jinyu, membuat mereka kehilangan jejak Chao Feng. Dalam kabut itu, suasana semakin mencekam ketika mereka menemukan jejak kehancuran. Chao Feng telah menghabisi pasukan Kroco Chong Mingju tanpa meninggalkan siapapun. Melihat semua ini, Beiming semakin yakin bahwa semua yang terjadi hanyalah bagian dari sandiwara Chao Feng. Namun, Chao Feng seolah tidak terburu-buru. Ia tampaknya menikmati bermain-main dengan waktu dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang Beiming. Dengan jurus bayangan yang mematikan, Chao Feng mulai membayangi setiap gerakan Beiming. Tubuhnya bergerak cepat, hampir seperti ilusi, membuat Beiming sulit menebak langkahnya. Tidak ingin hanya bertahan, Beiming segera melancarkan serangan balik menggunakan pedang kelahiran naga. Tebasan pedang itu tajam dan penuh kekuatan, namun sayangnya, tidak ada satupun yang mengenai Chao Feng. Saat Beiming mencoba mencari celah dalam pertarungan ini, Chao Feng dengan liciknya justru menemukan celah dalam pertahanan Beiming. Dengan kecepatan yang luar biasa, Chao Feng melancarkan serangan balik yang menghantam Beiming tanpa ampun. Namun, tepat ketika Chao Feng hendak melancarkan serangan pamungkasnya, sebuah gangguan tak terduga menghentikannya. Paman Tai Bai muncul tiba-tiba, tubuhnya penuh luka sambil menahan serangannya. Kehadirannya membuat Chao Feng terkejut. Ia tidak percaya bahwa Paman Tai Bai masih hidup setelah serangan brutal yang ia lancarkan sebelumnya. Di sela pertarungan, Chao Feng dengan kelicikannya menggunakan jurus hipnotis untuk memanipulasi salah satu pasukan Tai Bai. Pasukan yang terhipnotis itu mulai menciptakan kekacauan yang cukup mengalihkan perhatian Tai Bai. Di tengah kebingungan itu, Tai Bai menjadi lengah. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Chao Feng untuk menusukkan pedangnya langsung ke tubuh Tai Bai. Meski terluka parah, Paman Tai Bai menolak menyerah. Dengan darah yang mengalir deras, ia berdiri teguh menahan langkah Chao Feng. Dalam saat-saat terakhirnya, Tai Bai mengakui kebenaran yang selama ini ia sadari, jika Chao Feng hanyalah seorang penipu ulung. Dengan nada penuh kesedihan, ia mengakui bahwa keluarga Chong Mingju telah tertipu oleh sandiwara licik Chao Feng. Namun, Chao Feng tidak memberi kesempatan. Dengan tanpa belas kasihan, ia mengakhiri hidup Paman Tai Bai dengan satu serangan mematikan. Beiming, yang menyaksikan kejahatan ini, dipenuhi oleh kemarahan yang membara. Dalam ledakan emosinya, ia melancarkan serangan keras ke arah Chao Feng. Serangan itu cukup kuat untuk membuat Chao Feng terhempas, namun ketika Beiming bersiap melanjutkan serangan berikutnya, serangannya justru dihentikan oleh Elder Yinyu.
Tapi yang lebih mengejutkan adalah bahwa Elder Yinyu masih mempercayai kebohongan Chao Feng. Dengan ekspresi puas namun penuh tipu daya, memanfaatkan kesempatan ini untuk semakin memperkuat sandiwaranya. Sementara itu, Bei Ming hanya bisa menatap Elder Yinyu dengan kekecewaan mendalam. Ia tahu bahwa Chao Feng memiliki tujuan yang jauh lebih gelap menyelinap ke Chongmingju untuk menemukan artefak legendaris yang dapat membuka jalan menuju surga. Ketika Bei Ming bersiap untuk melanjutkan pertempuran, Elder Yinyu menatapnya dengan penuh kekecewaan. Tanpa ragu, Elder Yinyu melancarkan serangan mematikan ke arah Bei Ming. Dalam sekejap tubuh Bei Ming terhantam terluka parah, ia masih bisa bertahan. Bei Ming yang sudah dipenuhi rasa amarah, kemudian bangkit kembali. Ia melancarkan serangan balasan. Namun Elder Yinyu bukanlah lawan yang mudah. Setiap gerakan Bei Ming dengan cepat dibaca dan dihentikan. Bahkan kemampuan Bei Ming yang luar biasa pun seketika dilemahkan oleh kekuatan Elder Yinyu. Tian Gou yang mencoba membantu juga tak berdaya. Kekuatan iblisnya seolah diserap begitu saja oleh Elder Yinyu, membuat Tian Gou tak bisa membantu Bei Ming. Dengan cepat, Elder Yinyu melancarkan serangan lanjutan yang lebih dahsyat. Namun, beruntung bagi Bei Ming, ia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menangkis serangan tersebut. Melihat Bei Ming masih bisa bertahan, Elder Yinyu tampak kebingungan. Bagaimana mungkin Bei Ming masih memiliki kekuatan yang cukup, padahal ia telah menyerap kekuatan iblis yang mengalir dalam tubuhnya. Namun, Bei Ming punya rahasia yang lebih besar. Dengan sebuah senyum tipis, ia mengungkapkan kekuatannya yang sesungguhnya. Dia adalah seorang God Slayer, pembunuh dewa yang tak terhentikan. Sekarang, dengan kekuatan dewa dalam dirinya, Bei Ming melancarkan serangan balik yang sangat kuat. Serangan itu mengguncang Elder Yinyu, meskipun Elder Yinyu masih berhasil menepis sebagian besar serangan tersebut. Namun, dalam adu kekuatan yang begitu sengit, Bei Ming akhirnya berhasil mengalahkan Elder Yinyu, memukulnya mundur dan membuatnya terjatuh. Namun, kemenangan ini hanya sementara. Dengan sisa kekuatan yang ada, Bei Ming harus segera melanjutkan pertempuran. Chao Feng, musuh yang selama ini memanipulasi semuanya, kini menunggu di hadapannya. Pertarungan antara Bei Ming dan Chao Feng pun dimulai. Dan meski pertarungan mereka sangat sengit, Bei Ming tahu ini akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Bei Ming menyerang dengan penuh kebencian dan tekad untuk menghentikan Chao Feng. Setiap serangan yang dilancarkannya begitu cepat dan mematikan, namun Chao Feng selalu berhasil menghindar, bergerak dengan kelincahan luar biasa. Meskipun Bei Ming terus menyerang, Chao Feng tampaknya selalu berada satu langkah di depan. Namun, setelah berulang kali mengasah serangannya, Bei Ming akhirnya menemukan celah dalam pertahanan Chao Feng. Dengan kekuatan terakhir yang tersisa, Bei Ming berhasil menghunuskan pedangnya ke dada Chao Feng. Pedang kelahiran naga menembus tubuh musuhnya. Namun yang mengejutkan, Chao Feng tidak terjatuh. Dia tersenyum penuh kebencian. Darah mengalir dari lukanya, namun ia belum mati. Dalam situasi yang semakin menegangkan, Bei Ming tidak kehilangan akal. Dengan tekad yang kuat untuk mengakhiri pertempuran ini, ia segera mengeluarkan jurus andalannya, Swallow the Void. Jurus iblis yang penuh dengan kegelapan, itu menghisap segala yang ada di sekitarnya, termasuk Chao Feng. Bei Ming merasakan kemenangan semakin dekat. Namun sayangnya, usaha Bei Ming hampir saja berakhir tragis. Tiba-tiba, sebuah kekuatan misterius datang dan menghentikan jurusnya. Tanpa peringatan, seorang penyihir misterius muncul di tengah pertarungan, Zhou Yue, dengan aura magis yang kuat, dan, yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Zhou Yue adalah salah satu elder dari Chongmingju, yang selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang. Ia datang dengan tujuan yang jelas, menghentikan pertarungan yang sudah melewati batas ini. Zhou Yue tidak hanya sekadar penyihir kuat, tetapi juga seorang strategis yang bijak. Dengan satu gerakan sihir, ia dengan mudah menetralkan jurus Swallow the Void dan membuat Bei Ming terlelap. Dalam sekejap, Bei Ming jatuh dalam tidur magis yang dipaksakan oleh sihir Zhou Yue, tidak bisa bergerak atau melakukan apapun. Saat Bei Ming akhirnya membuka mata, ia mendapati dirinya terbaring di tempat yang sama sekali berbeda. Keadaan telah berubah. Tidak ada lagi pertarungan, tidak ada lagi Chao Feng yang berdiri menantangnya. Semua telah hilang, tersisa hanya ketenangan yang aneh dan tak terduga. Dengan kebingungannya, Bei Ming segera bangkit dan memeriksa sekelilingnya.
Namun satu hal yang pasti, Chao Feng sudah tidak ada lagi di tempat itu. Bei Ming dan Tian Gou segera menyadari bahwa Chao Feng telah dibawa oleh Zhou Yue kembali ke Chongmingju. Bei Ming dan Tian Gou akhirnya memutuskan untuk menuju ke kediaman ayah Muruksu. Bei Ming yang merasa gagal dalam menjaga Muruksu, bertekad untuk membawa kembali dalam keadaan selamat. Beruntung bagi Bei Ming, ayah Muruksu tidak marah padanya. Sebaliknya, ayah Muruksu justru menunjukkan kepercayaan yang luar biasa kepada Bei Ming. Ia yakin bahwa Bei Ming akan membawa anaknya pulang dengan selamat. Sambil membicarakan masalah ini, ayah Muruksu juga memberitahukan Bei Ming bahwa dia telah mendengar tentang perselisihan besar yang terjadi antara Bei Ming dan keluarga Chongmingju. Meskipun isu itu sudah menyebar luas, ayah Muruksu tetap yakin bahwa Bei Ming bukanlah orang yang akan melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Rasa percaya itu memberikan kekuatan baru bagi Bei Ming untuk terus berjuang. Dengan tekad yang semakin menguat, Bei Ming dan Tian Gou memutuskan untuk langsung menuju ke markas Chongmingju. Ketika mereka sampai di sana, Bei Ming melihat Bibi Feng beserta pasukannya yang tengah berjaga di depan pintu markas. Mereka jelas berfungsi untuk mengawasi pergerakan Bei Ming, mengingat perselisihan yang sudah terjadi. Namun, dalam sebuah twist yang tak terduga, Bibi Feng justru memilih untuk membantu Bei Ming. Dengan kecerdikan dan keberanian luar biasa, Bibi Feng berhasil mengelabui pasukannya sendiri dan membuka jalan bagi Bei Ming untuk masuk ke markas, meskipun harus menghabisi para penjaga yang ada. Di dalam markas yang dipenuhi dengan energi gelap ini, Bei Ming dan Tian Gou akhirnya berhasil memasuki sebuah lorong yang tampaknya mengarah ke tempat ritual yang sangat penting. Lorong tersebut membawa mereka semakin dalam ke jantung markas, dan di sana mereka bertemu dengan penyihir Zhou Yue yang tampaknya sudah menunggu mereka. Zhou Yue dengan tatapan tajam penuh rahasia memandu Bei Ming dan Tian Gou menuju kediaman Chao Feng. Namun, Chao Feng tidak dalam keadaan normal. Ia kini dalam kondisi tersegel dan tertidur, diselimuti oleh sihir yang kuat. Zhou Yue menjelaskan bahwa tujuan penyegelan ini adalah untuk mencegah Chao Feng menggunakan kekuatan hipnotisnya untuk memanipulasi orang lain lebih lanjut. Penyihir itu memberi penjelasan panjang lebar mengenai alasan dibalik tindakan ini dan memperingatkan bahwa segala keputusan yang diambil berhubungan dengan perintah dari senior mereka. Ketika keadaan semakin tegang dan misterius, kehadiran kakek Muksu tiba-tiba mengguncang semua yang ada di sekitar. Bei Ming, Tian Gou, dan bahkan Zhou Yue terkejut dengan kedatangannya yang tak terduga. Meskipun begitu, penyihir Zhou Yue jelas tidak menyukai kehadiran kakek Muksu. Kedua kekuatan ini tampak saling berjauhan, dengan Zhou Yue yang tidak segan menunjukkan ketidaksenangannya. Namun, kakek Muksu tidak mempedulikan ketegangan yang ada. Ia berusaha menarik perhatian Bei Ming, seolah ingin berbicara langsung dengan orang yang memiliki tujuan besar di balik perjalanannya ini. Tian Gou, yang menyadari situasi ini, dengan cepat mengingatkan Bei Ming akan tujuan sebenarnya. Kakek Muksu yang merasa terprovokasi oleh kehadiran Tian Gou, segera bertindak dengan cara yang tidak terduga menyerang Bei Ming. Namun penyihir Zhou Yue dengan cepat menepis serangan itu, melindungi Bei Ming dari bahaya. Namun di balik semua itu, terungkap bahwa kakek Muksu yang mereka hadapi hanyalah sebuah kloningan ilusi. Di tengah kebingungan dan kekacauan yang terjadi, Chao Feng tiba-tiba muncul dan melarikan diri. Bei Ming yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, segera menduga bahwa kakek Muksu yang mereka hadapi barusan adalah bagian dari permainan licik Chao Feng. Meskipun telah menyusuri lorong yang tampak tanpa akhir, Bei Ming sempat meragukan keberadaan markas Chongmingju yang ada di dalam lorong tersebut. Lorong itu tampaknya bukan hanya sekadar tempat biasa. Ada kekuatan yang lebih dalam yang menguasai wilayah ini. Bei Ming bahkan mulai berpikir bahwa Zhou Yue pasti sudah mengetahui setiap sudutnya, mengingat dia adalah bagian dari kekuatan besar yang ada di Chongmingju. Namun, dalam sebuah gerakan yang penuh misteri, penyihir Zhou Yue secara tiba-tiba mematikan semua lilin di lorong, menghilangkan cahaya yang sebelumnya membimbing langkah mereka. Dengan kegelapan, Zhou Yue akhirnya memandu Bei Ming menuju tempat penuh rahasia, menuju lokasi batas wilayah dunia manusia dan dunia bawah.
Setibanya di tempat yang penuh aura magis ini, Beiming dan Tiango menyadari bahwa mereka telah sampai di kediaman kakek Muksu yang sebenarnya. Di tempat ini, kakek Muksu bukan hanya sekadar figur yang tampak seperti pria tua biasa. Ternyata, kakek Muksu adalah salah satu dari 5 elder yang menguasai elemen kayu, yang telah lama terlibat dalam permainan kekuasaan di dunia ini. Meski begitu, Beiming berusaha memahami situasi yang ada. Kakek Muksu yang mereka temui di markas Chongmingju sebelumnya ternyata hanyalah produk dari cabang-cabang pohon raksasa yang terhubung dengan tubuh kakek Muksu itu sendiri. Ini bukan sekadar ilusi, melainkan sebuah manifestasi yang digunakan untuk menguji kekuatan Beiming dan mengalihkan perhatiannya. Setelah berbagai teka-teki dan konflik yang semakin rumit, akhirnya kakek Muksu membuka tabir misteri di balik segala yang terjadi. Dengan nada serius dan penuh beban, kakek Muksu mulai menjelaskan asal-usul Chongmingju dan kekuatan yang mendasarinya. Ternyata, pendiri Chongmingju memperoleh sebagian besar kekuatannya melalui kontrak dengan dewa, melalui sebuah perjanjian yang mengikat mereka untuk membunuh para iblis dan membela jalan kebenaran. Kekuatannya tidak hanya diwariskan secara turun-temurun, namun juga dibagikan di antara satu penyihir dan 5 elder yang menjadi pewaris utama dari keberadaan Chongmingju itu sendiri. Namun, kisah ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Para leluhur Chongmingju dulu mengalami perang besar yang menghancurkan mereka, membuat banyak di antara mereka terluka parah. Para elder yang saat itu ditunjuk untuk menyelamatkan mereka. Namun, meski sudah berusaha sekuat tenaga, mereka semua hampir menemui ajalnya. Dalam kondisi yang sangat kritis, kakek Muksu terpaksa berkorban menggunakan teknik rahasianya untuk menggantungkan nyawa para leluhur dan mempertahankan hidup mereka. Namun, dengan menggunakan kekuatan secara berlebihan, kakek Muksu harus menanggung akibat fatal pada dirinya berubah menjadi pohon kuno. Sebuah bentuk yang merupakan tujuan menangkap Cao Feng selama ini bukan hanya soal balas dendam pribadi, tetapi lebih kepada menyelamatkan para leluhur yang telah terjebak dalam keadaan sekarat akibat pengorbanan besar mereka. Namun, belum selesai menjelaskan, tiba-tiba suara alarm keras terdengar dari markas Chongmingju. Serangan dari para iblis telah dimulai dan para penjaga markas tidak bisa lagi menahan laju serangan mereka. Iblis-iblis tangguh menyerbu masuk, menghancurkan segala hal yang ada di hadapannya. Mereka hanya memiliki satu tujuan untuk mencari keberadaan Cao Feng. Di pintu depan, Bibi Feng yang sedang bertugas menjaga markas kini kewalahan menghadapi serbuan para iblis. Elder Yinyu yang tidak tinggal diam segera turun tangan untuk membantu. Dengan cepat, ia mengeluarkan teknik pamungkas Eight Golden Door yang seharusnya mampu mengunci para iblis dan menghentikan serangan mereka. Namun, meski teknik tersebut terlihat sempurna, ia gagal melumpuhkan iblis-iblis tersebut. Para iblis justru membalas dengan serangan yang sangat dahsyat, yang mengakibatkan Elder Yinyu dan Bibi Feng terhempas begitu saja. Namun, keberuntungan masih berpihak pada mereka. Beiming, yang berhasil datang tepat waktu, berhasil menyelamatkan Bibi Feng dari kehancuran yang lebih besar.